Mulai dari ayat kedua ini seperti ini, lalu malaikat Tuhan Iya. menampakkan diri kepadanya di Pak, dalam nyala baca api bilangan itu, 12 ayat. ya, Oh, kepalanya di berarti dalam. gini Pak, menampakkan diri itu Hmm. maksudnya apa? Coba. Menampakkan diri itu Hmm. memperlihatkan bentuknya. Betul. Ya. Enggak. Nah, Bapak, kalau memang seperti itu berarti ada Hmm. kontradiksi dalam Keluaran pasal 33 nomor 20. Engkau tidak tahan Hmm. memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Nah, kalau Bapak bilang Tuhan Bapak berubah menjadi api, berarti kalau ada penyembah api, mereka nggak salah, karena memang Tuhan pernah menjadi api dulu. Atau bagaimana ini? Tuhan Bapak jadi malaikat. Hmm. Loh kok Bapak, kan Bapak yang bilang kalau Musa melihat Tuhan. Bertemu Tuhan itu tak seharusnya juga melihat Tuhan. Karena bertemu Tuhan contoh gini. Tuhan berfirman tidak mesti harus menunjukkan wujudnya. Karena saya saja sebagai manusia biasa, nggak perlu saya harus sampai ke rumah Bapak, tapi bisa saya telepon Bapak, kirim VN. Ini saya sebagai manusia loh. Apalagi kita bicara tentang Tuhan. Maka kalau Bapak seandainya Ya. mau mengatakan Bapak bisa menunjukkan dalilnya bahwa Musa itu pernah melihat Tuhan, maka itu bertabrakan dengan Keluaran 33 nomor 20. Ya, kenapa bisa bertabrakan? Karena inilah kesalahan terjemahan terjadi dalam kitab Bapak. Yonatan Purnomo Bapak cari YouTube-nya. Seorang teolog, seorang doktor dari bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani saya nggak tahu dia bisa apa enggak. Boleh ditawahi dia bisa Pertanyaan bahasa saya, Ibrani. Umi belum jawab. Saya nggak bertanya ke Bapak, kan saya sudah selesai. Ya, saya belum. Saya kan cuman Pertanyaan saya, Umi belum jawab. Umi belum jawab. pertanyaan apa? Apakah Pertanyaan. apakah Nabi Oke. Muhammad belum mengenal Allah? Saya kan sudah jawab tadi. Orang di Arab Jawab itu juga. kan Bapak masa saya ulangin lagi? Ya udah saya ulangin lagi deh. Bapak dengarkan baik-baik ya. Orang di Arab rata-rata mengikuti milah Abraham dari jalur Nabi Ismail alaihi salam. Semua orang Arab, bahkan yang kafir, yang ingkar pun tahu bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Nah, tapi ada di antara orang-orang Arab itu yang menyelewengkan dengan menyekutukan Tuhan. Dia katakan Allah itu punya anak, mana Lata Uzza. Nah, dan dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian menyekutukan Tuhannya Bani Israel dengan Yesus. Artinya mereka menyelewengkan. Tapi orang-orang Arab tahu kalau Tuhan yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa Tuhan sebelum Nabi Muhammad jadi nabi? Allah. Begitu. Ya makanya saya tanya kepada Umi, ya. Apakah pada saat Musa, apakah pada saat Tuhan yang menampakkan diri kepada Nabi Musa itu sama atau tidak dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu, sama atau tidak? Yang Nah, memberi wahyu kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi hmm, Daud, Nabi Ibrahim itu Tuhannya sama. yang sama. Oke, sama ya, Hmm. sama ya. Yang Tapi memberi bukan wahyu kepada Tuhan yang Nabi di Nabi kitab Nabi Bapak Muhammad ya. juga sama ya. Ya bentar Hmm. dulu. Tapi bukan Tuhan yang dituliskan dalam kitab Bapak ya. Kenapa? Kami tidak percaya Oke. kitab Bapak itu adalah dari Tuhan. Tapi itu adalah karangan manusia yang bercampur dan berubah-ubah. Kalau Umi bilang Allah yang menampakkan diri kepada Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu sama. Kenapa? Kenapa pada saat dia menampakkan diri kepada Nabi Musa, Musa tanya namanya aja beda. Siapa Siapa engkau? namanya? Aku adalah Nama Tuhan di aku dalam adalah Yahweh. menurut Yahweh. ya coba Yahweh. tunjukkan, coba tunjukkan, coba Yahweh. tunjukkan. Ya Yahweh. coba tunjukkan. Nah, Iya coba makanya tunjukkan. nah, di dalam Al-Quran ada Astagfirullahalazim ya pada Allah. saat ya tunggu dulu pada Umi bilang Allah itu sama, ya, ya, Bapak, Allah itu kalau udah sama, selesai tapi gantian ya. Saya pakai data. Saya nggak mau bicara kosong. Silakan. ya, makanya pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali di dalam Gua Hira, malaikat Jibril datang kepada dia, malaikat Jibril yang pertama kali menampakkan diri kepada dia. Ya, wahyu yang pertama kali dia menerima itu adalah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai ke Surah Al-Alaq. Al-Alaq, ya, Al-Alaq. Ya.
ayat 1 sampai ke 5 itu tidak menjelaskan tentang kedatangan malaikat Jibril. Ya, Ya. ngapain? Bukan. Nah, Nah, malaikat Jibril bukan menceritakan tentang dirinya, ngapain? lalu kalian itu tahu dari mana? Lalu kalian Dari itu tahu dari hadis. mana? Dari hadis, Hah? jangan pergi dulu dari hadis. Itu materi baru ya. Kita ke materi lama ya. Tadi kita bicara tentang Nabi Musa dan Tuhan. Kalau diskusi itu kayak saya nih Pak, pakai data. Pertama, nama Yahweh. Ya saya nggak mau pakai data Islam, saya pakai data Kristen aja biar Bapak percaya. Ini ditulis sama Ibu Rita Wahyu. Bapak cari deh siapa Ibu Rita Wahyu, sarapan pagi biblikal ya. Sering kok dirujuk dulu. Apologet Kristen sering merujukin dulu. Sebelum mereka menolak Ibu Rita Wahyu. Anda lihat Yahweh ya. Nih, pemahaman yang sesuai wawasan Ibrani, bagaimana mengucapkan huruf Yod, He, Vav, Ve, yang tidak boleh dan tidak pernah diucapkan Yahweh. Itu tidak pernah diucapkan, Pak. Yahweh itu tidak pernah disebut sebagai nama Tuhan. Ya, tidak ada satupun. Yahweh bukan bahasa Ibrani, Pak. Jangan Bapak dengan ketidaktahuan Bapak memaksakan pendapat. Saya harus tolak itu karena kita tidak boleh membiarkan informasi yang salah. Ya, ini satu lagi. Yahweh itu dari mana? Yahweh itu menurut salah satu scholar. Nih, saya tunjukkan data sama Bapak. Bapak silakan cross check. Kalau saya salah ya Bapak salahkan penulisnya. Bentar ya. Nih. Bentar ya. Nih. Yahweh bukan kata Ibrani. Seperti ditulis di atas, kata Yahweh atau Yahweh bukanlah kata Ibrani. Pengucapan Yahweh dipopulerkan di tahun 1567 oleh Gene Bradrus dengan penulisan Yahweh atau Chronographa Paris 1567 ini literasinya. Berdasarkan penelitian, Genebradrus atau yang dikenal dengan nama Gilbert Genebrard tahun 1535 meminjam istilah Clemens dari Alexandria, kalangan Platois Gnostik, ejaan Yunani dari nama dewa Zeus yaitu Yahweh yang juga dikenal sebagai Yahweh, dewa Jupiter bangsa Romawi. Nah, guna mendukung penemuan ini, Genebradus mengutip Alkitab Samaria, yaitu kata Iabe, mengubahnya menjadi Yabe, yang terakhir mengubah B menjadi V, sehingga tertulis Yahweh, tinggal menyesuaikan dengan 4 huruf suci menjadi Yahweh. Ini Burita Wahyu yang kasih tahu ya Pak. Jadi tidak pernah Musa memanggil Tuhan dengan panggilan Yahweh. Kalau ada silahkan tanya ke orang Yahudi, bagaimana cara melafazkan kata Yud He Vav Ve itu. Jangankan Kristen, Yahudi saja. Bapak mau cari di seluruh video YouTube di seluruh dunia, Pak. Bapak tanya sama orang Yahudi siapa nama Tuhan mereka. Bapak tidak akan pernah mendapatkan jawaban pelafasan nama Tuhan. Nah, terus ternyata salah seorang rabi, ini lagi-lagi data dari Burita Wahyu ya. Dia seorang pengajar bahasa Ibrani soalnya. Dalam sarapan pagi biblikal, ini lagi-lagi sarapan pagi biblikal, seorang rabi, ini Bapak baca, Rabi abad 10 yang sangat berpengaruh namanya Rabi Sadia Gaon, seorang filsuf Yahudi, bahkan menerjemahkan kata Yod Vav itu dengan Allah, Pak. Jadi bukan kami yang menyamakan Tuhan kami dengan orang Yahudi ya, Pak ya. Tapi di abad ke-10 orang Yahudi sendiri. Ya Bapak cari nih, Bapak cross check. Silakan Bapak cek. Bapak boleh cek. Nih datanya. Saya kasih Bapak datanya. Bapak screenshot dulu nih. Bapak screenshot sarapanpagi.org Elohim tadi kata. Silakan. Bahkan Burita Wahyu di sini mengutipkan di sini loh. Nih, Rabi Sadia Gaonnya dikutipkan di sini. Bapak lihat di Sefaria nih. Tafsir Rasak Genesis 1. Ya. Ini bukan kata saya, Pak. Ini bukan kata saya. Ini kata Burita Wahyu. Ya kalau Bapak tidak mau menerima, saya bisa apa? Saya kan hanya tugasnya menyampaikan, Pak. Tugas saya itu hanya menyampaikan, bukan memaksakan Bapak. Bapak tidak percaya ya sudah. Percaya syukur, nggak percaya sudah. Kalau saya penipu kan Tuhan yang akan marah ke saya. Kalau saya menipu kan Bapak bisa laporkan saya ke kantor polisi juga. Ya tinggal kita bawa aja data ini ke kantor polisi nanti kan. Kalau Burita Wahyu bidat ya dari mana kalian tahu kalau kalian bukan bidat? Jangan-jangan kalian yang bidat. Jadi kalau data bertentangan dengan data tidak mendukung argumen langsung dikatakan bidat. Kadang-kadang saya nggak tahu cara berpikirnya orang Kristen seperti apa.
Silakan Bapak tanggapi dulu. Jadi menurut Bapak siapa nama Tuhannya Musa? Coba sebutkan lafaznya menurut orang Yahudi. Ya, Bagaimana cara menyebutkan? saya kan jawabannya harus sesuai dengan data saya ya di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, Ya, Bapak menggunakan, saya sudah jawab tadi ya, asal muasal Ya. kata Yahweh ya, dari kata nama Zeus. Gitu. Nah, terus Pak, Bapak harus paham juga bahwa yang namanya nama Tuhan itu nggak mungkin Pak diganti-ganti dan diterjemahkan Pak. Nggak mungkin. Tidak mungkin itu. Orang-orang di Jazirah Arab zaman dulu sudah tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah. Di Al-Quran ada disampaikan. Tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi. Mereka tahu Allah. Bahkan mereka menuduh Allah punya anak. Nah, sementara Bapak ketika mengatakan nama Tuhan Yahweh itu baru hadir di abad ke-15. Begitu. Abad 15. Kok kayak gini sih? Loh, ini bukan kan tadi saya tunjukin data. Pak, kalau saya bicara itu, misalkannya nggak pakai data, Bapak bolehlah nuduh-nuduh. Ini kan tadi saya sudah bilang nih, di abad ke-15 melalui game. Ini abad ke-15 nih, kata Yahweh-nya nih. Diambil dari istilahnya Clemens dari Alexandria. Nih. Yahweh. Nih Pak, nih. Abad ke-15, 1535. Ya, data Gilbert. Itu siapa yang menulis? Yang menulis ini Burita Wahyu nih. Ini Pak, Burita Wahyu saya tunjukin Mama Pak ya. Jangan orang Islam yang ditulis dengan ini. Ya Bapak kan bisa cari. Masa Bapak nggak tahu? Kan udah saya kasih datanya ini. Ini kan situs sarapan pagi biblikal. Nah, yang ditulisnya Bapak tadi tahu nih Burita Wahyu ini siapa nih? Silakan. Tulis namanya sekarang. Burita Wahyu. Oke. Boleh. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan. Ya makanya tadi saya sudah tanya. Yang mana tuh? Kalian percaya yang menampakkan diri kepada Nabi Muhammad di dalam gua Hira itu adalah malaikat Jibril. Tapi malaikat saya percaya. Karena kenapa kami percaya? Karena kan Nabi Muhammad tidak sekali itu didatangi malaikat Jibril. Beliau kan didatangi terus karena Al-Quran diberikan selama 23 tahun berangsur-angsur. Kan surat 5 ayat pertama turun, nanti turun lagi. Kan tetap yang sama yang datang. Makanya kami percaya itu malaikat Jibril. Lagi pula, apa alasan kami katakan bahwa yang datang itu bukan malaikat tapi iblis? Apa alasan? Coba. Begini, kenapa saya mengatakan seperti ini? Saya bingung kayak gini. Pada saat dia keluar dari Gua Hira, dia menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Lalu istrinya menceritakan kepada pamannya, Waraka bin Nawfal. Coba tunjukin datanya. Ya, lalu Waraka bin Nawfal yang menjawab. Datanya, Pak. Datanya, Pak. Data. Kalau Bapak begitu, baca di mana? Kamu ketemu malaikat. Bapak baca itu di mana? Sekarang kamu menjadilah nabi, seorang nabi. Mana datanya, itu Pak? Yang buat Bapak baca apa itu? Bapak baca di mana itu? Begini ini namanya fitnah, Pak. Kalau saya nggak mau memfitnah agama orang lain. Begini, Pak, Bapak jangan memfitnah. Tunjukkan datanya seperti itu. Jangan ngarang. Dosa loh, Pak. Bapak boleh berbohong di Kristen ya. Nanti saya tunjukkan kepada Bapak. Sekarang. Bukan nah, kita nggak usah lanjut diskusi. Ya sudah, saya tunggu data Bapak, baru kita lanjut. Jangan dilanjut dulu, karena nggak ada data. Karena nanti Bapak mengarang bebas. Emang Bapak ingat semua yang tertulis dalam apa yang Bapak baca itu? Kalau kita komparasi dengan Bible, belum komparasi dulu, saya minta data dulu omongan Bapak tadi. Ya. Apa ya makanya Umi kasih kesempatan sama saya omong habis. Ya saya tunggu Bapak tunjukkan data. Yaudah Bapak saya buka cam ya. Nih, saya undang Bapak buka cam nih, silakan diterima. Saya minta datanya. Mana di situ dikatakan Warokoh mengatakan jadilah kamu nabi. Aduh Pak, Pak Bapak memfitnah Pak, itu fitnah besar. Malaikat Jibril aja tidak perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad. Pak, Bapak boleh menolak Nabi Muhammad. Kami tidak masalah orang Islam kok. Kami nggak pernah menyodorkan agama kami loh. Tapi jangan memfitnah agama kami Pak. Ini Bapak memfitnah. Bapak bilang bahwa Warokoh bin Nawfal mengatakan jadilah seorang nabi. Itu tipuan fitnah kecil. Hadis berapa? Hadis berapa Pak? Hadis berapa? Ayo. Hadis berapa? Di dalam hadis berapa Bapak? Hadis berapa? Oke, saya buka di
Oke, saya buka di Astagfirullahaladzim. sini tuh. Di sini dulu. Sabar, sabar. Saya buka di sini, sabar. Sabar. Di sini di hadis. Santai ya. Ya, Ya saya asalkan sabar. data saya tunggu kok Pak. Saya nggak tuntut Ya, Bapak harus data, data, buru-buru data. enggak. Hmm. Santai. Datanya ada hadis. Ya. Can you fly ya? Kita tunggu Bapak ya. Cari data dulu teman-teman ya. Mudah-mudahan. Lah bapaknya pergi guys. Pak, besok-besok kalau misalkannya mau mengatakan sesuatu tentang agama kami, jangan memfitnah, bawa data. Biar enak diskusi kita. Kalau kayak gini kan, jadinya kan Bapak mempermalukan diri sendiri jadinya. Kecewa saya Pak, saya pikir saya udah, aduh, kenapa sih harus seperti itu kawan-kawan Kristenku. Ayolah, tunjukkanlah kalau kalian itu betul-betul memiliki harga diri gitu loh. Masa begitu? Aduh ya ampun. Kenapa sih begitu? Mengerikan sekali ya. Pada pergi bapaknya. Untung saya lagi nggak puasa Pak. Saya lagi nggak puasa aja saya kayak gini loh Pak. Apalagi saya puasa Pak. Only you. Makanya jangan berbohong. Berbohong itu pilihan. Nanti berdosa loh masuk neraka jahanam. Masa di dunia hidupnya udah susah. Meninggoynya masuk neraka. Aduh. Sedih saya melihatnya. Ya itu teman-teman saudara kita tadi ya. Di Sarini nih, ada Sarini nih. Halo Sarini. Siang Kak Rifa. Siang Sarini. Iya. Mau bahas tentang apa nih Kak? Kalian bertanya saja non-muslim. Kalau saya ajak kamu bahas satu tema nanti takutnya kamu nggak ngerti lagi. Maksudnya saya tanya tentang muslim gitu atau gimana Kak? Oh iya dong. Mau bertanya tentang Kristen pun bisa kok. Kebetulan saya sudah belajar panjang tentang kekristenan. Mau tanya apa tentang Kristen? Enggak. Kalau tentang Kristen saya kan Kristen Kak, jadi nggak usah saya tanyakan tentang Kristen. Ya udah, kalau gitu tanya tentang agama Islam lah. Oke. Ini Kak, yang selama ini diperdebatkan ini kan masalah keselamatan Kak ya. Setelah kita nanti banyak brother, bukan hanya tentang keselamatan, tentang konsep ketuhanan, tentang konsep keselamatan, tentang hukum-hukum, tentang Isa atau Yesus, tentang penyaliban, semua diperdebatkan. Bahkan bukan hanya antara Islam dengan Kristen, bahkan sampai detik ini pun antara Kristen dengan Kristen masih berdebat tentang siapa Yesus. Mungkin itu mereka yang imannya kurang ini mungkin Kak. Berarti Anda lebih mengakui Anda beriman gitu. Iya, dengan mengatakan, oh Anda beriman? Iya. Oke, kalau begitu beriman. Anda bisa memindahkan gunung seperti yang dikatakan Yesus. Barang siapa yang memiliki iman sebiji sawi bisa memindahkan gunung. Dalam konteks apa dulu nih Kak? Yesus ajarkan, kalau kau percaya dan ada iman sebiji sawi dalam dirimu, maka kau bisa pindahkan gunung.
Itu Baca kitabmu. dengar Kak. Dalam artian, bukan berarti gunung itu kita langsung pindahkan tanpa Kalau sebab. gitu Bukan maksudnya itu apa? maksudnya, Kak. Lalu maksudnya Itu apa? mm, Coba. jadi ya, Baca dulu Matius 17 nomor 20. Saya nggak mau kalian sebelum baca kitab kalian terus kalian sok-sokan menjelaskan. Murid Yesus berkata kepada mereka, karena kau kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kau mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil. Karena kamu mengaku beriman tadi, buktikan. Kalau enggak berarti klaim kosong. Pindahkan gunung Gamalama sekarang juga. Oke. Ya, itu memang betul ada bacaan itu, Kak. Tapi maksudnya dalam konteks itu gini, Kak, bukan berarti kita memindahkan gunung, itu tidak. Artinya jika kita punya iman, ya, ini berbicara soal iman, Kak. Kalau misalnya kita punya iman sekecil aja, kita punya iman kepada Yesus, ya, Sang Juru Selamat, ya, artinya apa yang kita minta itu bisa dikabulkan, Kak. Kenapa kamu merusak definisi? Amsal pasal 3 nomor 5. Percayalah kepada Tuhan, jangan bersandarkan pada pengertianmu. Penjelasan kamu itu di mana tertulis? Maksudnya yang gimana? Percaya yang kamu kepada jelasin Tuhan. barusan itu. Di sini tertulis, Yesus berkata, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata pada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Kamu tadi mengaku punya iman. Untuk membuktikan kamu punya iman, silakan pindahkan gunung, kata Yesus, kamu bisa. Tapi kalau kamu tidak bisa, berarti kamu berbohong. Salah, Kak. Tuhan atau Yesus yang berbohong? Gak bisa diuji Tuhan, Kak. Oh, Tuhan saya lagi nguji Tuhan, saya lagi nguji kamu loh. Emang kamu Tuhan? Yang saya uji itu klaim kamu, yang mengaku beriman kan kamu. Saya bukan menguji Tuhan, saya menguji kamu. Karena Yesus berkata, orang yang punya iman bisa pindahkan gunung. Kok kamu nuduh saya menguji Tuhan? Saya menguji kamu. Apa yang kau omongkan, kau buktikan. Kalau kau tidak mampu, hentikan berbicara dusta di hadapan kami kalau kau punya iman. Oke, jadi gini, Kak. Dalam artian itu, apakah kita langsung, ya udah, saya mau pindahkan gunung, apakah bisa? Baca ayatnya. Ya baca Tuhan, ayatnya. gitu. Mana penjelasannya kalau itu tidak seperti itu? Ya, coba ajarkan kepada saya bahwa konsepnya tidak begitu. Jadi konsep yang dimaksudkan itu adalah iman. Iman. Bagaimana iman apa kita? Iman ini? Kamu baca baik-baik, jangan tipu. Kamu kalau bawa doktrin gereja di sini, di gereja aja. Baca, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Apa maksudnya itu? Sebab aku berkata kepadamu. Apa maksudnya itu? Ya, aku yang berkata kepadamu. Siapa aku di situ? Aku itu Yesus. Ini lagi ngomong beneran nggak Yesus? Iya, ngomong beneran. Oke. Apa omongannya? Mari kita lihat. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Apa kata Yesus tadi? Inti dari saya tanya apa? Kata Yesus. Saya tanya kata Yesus, bukan inti-inti. Kenapa kamu mempelintir perkataan Yesus? Yesus bilang apa? Ya ulangi perkataan Yesus. Kata Yesus apa? Jika kamu punya iman apa sih itu, Kak? Coba baca. Sekecil ya. Makanya kalau kamu belum paham kitab sucimu, jangan menjelaskan dulu, dekku. Paham. Kamu saja bertanya ke saya bacaannya. Makanya kamu baca sendiri. Bacaannya. Bagaimana kamu bisa kamu tidak ingat, tidak tahu teksnya, tapi kamu menjelaskan ke saya. Mengerikan kalian ini. Gimana ceritanya itu? Kita punya memori berapa mau hafal itu langsung Alkitab? Jangan sok membaca, jangan sok menjelaskan kalau begitu. Enggak, Kak. Tapi intinya. Ulangi baca sendiri. Jangan inti-inti. Saya tidak butuh inti. Saya butuh kamu membacakan kembali dan menjelaskan ke saya. Oke. Kitab berapa tadi? Matius 17 nomor 20. Sabar ya. Matius, kok nggak ada, Kak?
Matius pasal 17 nomor Oh, 20. iya. Caranya itu. Ya, ini saya bacakan ulang nih, Kak. Sudah berapa kali nih kita baca nih? Ya, sebab mana? Kata Yesus kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahkanlah dari tempatmu ke sana, maka gunung itu akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu. Apa maksudnya itu? Ya itu tadi sudah saya jelaskan pengertiannya, Apa? Kak. Ini dalam konteks ini, dalam bacaan ini yang intinya dalam keimanan, Kak. Bagaimana kita mempunyai iman? Ya, kalau orang beriman bisa apa? Kalau orang beriman bisa apa menurut Yesus? Iya. Bagaimana bahasa Yesus ini bisa kita cerna bahwasannya? Berarti bukan seperti itu. Berarti sebenarnya nggak bisa memindahkan gunung orang beriman berarti. Cuma bohong-bohongan berarti. Nggak bisa dites itu Tuhan, Kak. Kamu Tuhan emang? Nah, bukan. Yang mengaku beriman di situ kan harusnya manusia pengikut Yesus kan? Kok kamu jadi Tuhan di situ? Yang diuji berarti siapa? Kok Tuhan boleh diuji? Yang mengaku beriman itu yang harus diuji. Ketika kamu mengaku sebagai seorang beriman, kami nggak percaya gitu aja. Kan kamu ngaku-ngaku nih beriman nih. Ya, maka Yesus mengajarkan bukti seseorang itu beriman, dia bisa pindahin gunung. Makanya tunjukkan kalau kamu beriman, pindahkan gunung Gamalama dulu. Itu salah, Kak, dalam kalau Kakak berpikir. Berarti salah. Berarti ini salah, nggak kayak gini. Kakak punya konsep ini berarti udahlah, sekarang gini aja deh. Orang beriman bisa nggak pindahkan gunung? Nggak usah bertele-tele. Bisa nggak orang beriman Kristen pindahkan gunung? Bisa nggak? Itu aja. Bisa nggak? Dalam konteks apa dulu? Ini tadi saya bilang kakak mau konteks apa kayak konteks apa? Bisa tidak orang beriman? Saya tanya itu urusanmu, pemahamanmu. Saya nggak peduli doktrin gerejamu. Ngapain saya ngikutin pemahaman orang Kristen? Saya tanya. Ayat itu bilang kalau orang punya iman bisa pindahkan gunung. Sekarang saya tanya sama kamu, orang beriman dalam Kristen bisa nggak pindahkan gunung? Pindah dalam rangka apa? Untuk apa? Untuk apa dipindahkan? Bisa tidak mindahkan gunung, mau rangka apa kek? Rangka mindahin gunung, mau bikin gereja kek apa kek? Kok kamu tanya apanya? Ada nggak di situ? Ada nggak? Luar biasa. Saya tanya di situ orang beriman bisa pindahkan gunung. Menurut kamu orang beriman bisa nggak pindahkan gunung? Kok rangka apa? Konteks apa? Yang saya tanya tuh jelas. Bisa tidak orang beriman kepada Yesus sebagai Tuhan memindahkan gunung dalam agama Kristen? Bisa nggak menurut kamu? Dalam rangka emang rangka apa? 17 Agustusan? Apa sih ini orang? Oke, saya bicara bisa. Saya kan bertanya sama kamu, bisa tidak orang yang memiliki iman memindahkan gunung? Saya lagi nggak butuh doktrinmu. Kamu pikir saya penting mendengarkan doktrin gerejamu? Saya nanya, bisa nggak orang? Saya nggak lagi ngedebat sama kamu kok. Saya lagi nanya interogasi kok. Siapa bilang saya lagi berdebat? Ngapain saya berdebat sama orang Kristen? Kalau kamu langsung bertanya ke saya, apakah kamu bisa memindahkan gunung? Ya, saya jawabannya tidak bisa. Ya sudah, berarti kamu nggak beriman. Ribet banget ngaku-ngaku kamu beriman. Udah berhenti mengaku-ngaku depan saya. Nanti saya uji nanti pengakuan kamu. Udah, apalagi pertanyaan aja. Bertanya saja sama saya. Ngaku-ngaku nggak bisa buktikan. Sama kayak gini, saya punya uang 1 miliar. Kalau orang punya 1 miliar, lihat rekeningnya. Mana saldomu bang? Nggak ada. Berarti itu bohong. Tadi kamu ngaku punya iman, tapi nggak bisa pindahin gunung. Pada Yesus bilang kalau punya iman bisa pindahin gunung. Berarti kamu berbohong. Sudah, nggak usah ngomong. Saya paling anti dibohongi. Maka kamu bertanya saja kepada saya lagi daripada kamu sibuk menjelaskan agamamu. Ini bukan dengar ya, ini saya buatkan komen. Konteksnya bukan kita harus memindahkan gunung, bukan itu. Bodoh amat sama konteks urusanmu, nggak ada urusannya sama aku. Konteks itu lewat perumpamaan itu. Nggak ada urusan sama aku. Bertanya saja kalian. Harus mempunyai iman. Berarti dia cuma iming-iming Yesus doang supaya orang beriman kepada dia. Astaga. Salah Kak pemahamannya ini Kak. Salah. Sorry ya, saya nggak mau ngikutin pemahaman kamu. Ngapain saya ngikutin pemahaman kamu? Aneh kamu kok masa-masa pemahaman. Pemahaman suka-suka mula.
Lucu-lucunya orang Kristen ini, kalian punya doktrin, jangan diajak-ajak kepada kami. Kami nggak butuh doktrin gereja. Kami butuh kejujuran kalian di sini. Apa yang kalian pahami, boleh kalian sampaikan. Jangan dulu ngomong sebelum saya selesai. Di sini Komal Islam. Komal ini tempat bertanya non-muslim. Kalau kalian bawa doktrin gereja kalian yang menyesatkan, jangan di hadapan saya. Buktinya gereja, buktinya kau, kau tahu arti sesat nggak? Menyesatkan itu artinya menyelewengkan makna. Yesus berkata, barang siapa yang punya iman bisa pindahkan gunung. Sementara kau bilang punya iman nggak bisa pindahkan gunung. Berarti kau menyesatkan perkataan Yesus. Dan saya tidak butuh itu untuk dilanjutkan. Debat kusir. Sekarang kamu bertanya tentang agama saya. Enggak usah bahas yang ini lagi. Kamu enggak sampai ke situ pemikiranmu. Enggak butuh saya pemikiran doktrin gereja kalian. Karena ini yang dimaksud bukan berarti kita harus pindahkan gunung, pindahkan rumah. Yaudah. Seperti itu konsepnya. Kalau gitu apa maksudnya? Maksudnya apa? Kalau gitu maksudnya apa? Tadi saya sudah jelaskan. Artinya itu supaya kita mempunyai iman, percaya. Itu maksudnya. Terus memindahkan gunung itu maksudnya apa? Astaga. Ya kalau kita percaya sama Tuhan nih, kita minta apa saja ya mungkin Tuhan bisa kabulkan. Yaudah kalau gitu minta lah. Minta sama Tuhanmu. Minta sama Tuhanmu sekarang pindahkan gunung, bisa nggak? Kalau saya pindahkan Tuhan ini atas keinginan saya sendiri atau atas keinginan Tuhan juga? Berbelit-belit kau, banyak kali alasanmu. Saya menuntut kau membuktikan imanmu. Ya sudah, kalau begitu kau berbohong. Sama kau bilang, saya punya uang 5 miliar di ATM. Mana buktinya? Ngapain kau tengok? Boleh meminta. Udah. Gini. Hentikan berdusta di hadapan kami umat Islam. Kami nggak semudah itu kalian dustai. Saya punya iman. Yesus berkata, barang siapa beriman bisa pindahkan gunung. Kamu bisa pindahkan gunung? Enggak. Tapi ngaku beriman. Bukan gitu maknanya. Maknanya adalah kita harus beriman. Udah. Doktrin gerejamu berikan kepada orang di gerejamu. Cukup. Kita bahas apa ya ini? Ya. Jadi kalau saya suruh kamu bertanya. Saya tidak butuh kamu menjelaskan agama Kristen di hadapan saya. 6 tahun saya sudah diskusi dengan pendetamu. Saya mau kamu bertanya saja. Bertanya, nggak usah sok-sok jelasin Kristen di tempat saya. Serius, saya lebih paham tentang Kristen daripada kamu loh. Oke, berarti saya bertanya tentang Islam ini. Saya sudah bilang, bahkan kamu bertanya tentang Kristen pun saya bisa jawab. Tadi Kakak Rifa bilang lebih paham tentang Kristen daripada saya. Ya, saya lebih paham tentang Kristen daripada kamu. Harusnya Rifa lebih paham siapa juru selamat yang sebenarnya. Oke. Yesus juru selamat untuk Bani Israel. Coba kamu tunjuk bahwa Yesus juru selamat untuk kamu. Mana dalilnya? Oh? Tunjuk. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus? Itu yang apalagi? Kamu pegang, Kak. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, betul? Kalau tidak melalui aku. Oke. Yesus ada tidak waktu Elia ke surga? Mana saya tahu. Ini nih mana saya tahu jawabannya teman-teman. Elia, Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Artinya Tuhanmu berbohong. Karena ternyata sudah ada orang yang ke surga sebelum Tuhanmu lahir. Maka ketika dia mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui dia, itu dusta belaka karena Henok dan Elia sudah ke surga tanpa kehadiran Tuhanmu. Astaga, salah nih. Coba tunjukkan kalau Henok, kalau kok salah pemahaman. Saya itu nggak pakai pemahaman gabrul, saya pakai data nih. Henok ke surga nih. Henok sudah paham nih. Rifa kan sudah paham tentang saya nggak usah dibawa ke Tritunggal dulu. Nanti kamu yang hancur di sini depan saya. Saya mau ngasih data bahwa Tuhanmu berbohong. Henok itu naik ke surga, nih kita lihat. Ya. Tapi kalau kamu memakai pemahaman orang Islam seperti yang disampaikan oleh Al-Quran, maka Yesus tidak berbohong. Di sini diam dulu. Enggak apa-apa. Kau pakai pemahaman Kristen yang mengatakan Yesus berbohong. Kenapa? Kau perhatikan ini. Elia dan Henok sudah ke surga. Ya, kata Tuhanmu tadi apa? Tidak ada yang sampai ke surga kecuali melalui dia. Ternyata Henok dan Elia diangkat ke surga. Melalui siapa ini? Henok, Elia melalui siapa ke surga? Mana? Henok dan Elia ke surga melalui siapa? Kejadian pasal 5 nomor 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Coba, melalui siapa Henok dan Elia ke surga? Ya Allah dengan Yesus itu kan satu. Satu apa? Satu hakikat. Hakikat Bapa apa? Hakikat Bapa apa?
Bapak ya Bapak. Oke, apakah Bapak itu memiliki sisi kemanusiaan? Ya, Bapak isi Yesus itu kan di firman-Nya itu yang diutus. Saya tanya Bapak, kok jawabnya Yesus? Kita bahas Bapak dulu dong. Apakah Bapak memiliki hakikat kemanusiaan? Kemanusiaan gimana maksudnya? Nah ini nih, kamu tahu arti hakikat? Kalau tidak mengerti arti hakikat itu, jangan bicara. Hakikat itu dari bahasa Arab, dari kata hak, benar. Keadaan sebenar-benarnya tentang sesuatu. Hakikatmu apa? Manusia. Kok ngarang lagi? Yaudah kalau gitu kau jelaskan sama aku, apa arti hakikat? Sembrono nih orang-orang Kristen ini nggak belajar apa-apa, naik ke Komal ini pula. Enggak Kak, maksudnya coba gini. Jelaskan arti hakikat. Nggak usah maksudnya gini. Saya lagi nggak butuh doktrin gereja. Saya mau berdekatan dengan dunia. Arti hakikat apa? Arti hakikat apa? Coba. Ini, Kakak punya pemahaman. Kalau tidak mengerti, nggak usah banyak bicara. Saya tanya. Begini, berarti dia begini, nggak bisa begitu. Kamu bilang, loh, arti hakikat apa? Misalnya baca Alkitab ini, berarti langsung begini. Apalah katamu ini? Bisa begitu, Kak. Ngomong apa kau ini? Kau tahu arti hakikat nggak? Kau bilang Yesus hakikat dengan Bapa. Hakikat artinya apa? Coba. Artinya satu. Coba kau tunjukkan sama aku dulu di mana kamus mana itu hakikat artinya satu. Teman-teman perhatikan teman-teman ya. Ini kalau seandainya tidak lulus bahasa Indonesia, jadi sesat teman-teman. Hakikat artinya satu teman-teman. Esa artinya 3 dalam 1. Ini nih. Ini orang-orang yang menyesatkan, merusak peradaban nih. Ini yang merusak peradaban dan merusak ilmu pengetahuan. Hakikat artinya satu. Oh my God. Ini orang-orang begini nih yang harus diluruskan nih. Makanya kamu sebelum masuk ke sini, kamu bawa kamus. Biar kamu ngerti apa yang kamu omongkan. Hakikat kamu bilang satu. Nih, kamu belajar lah. Jangan kayak gini lah. Hakikat itu artinya intisari atau dasar. Kenyataan yang sebenarnya tentang sesuatu. Kenyataan yang sebenar-benarnya sesungguhnya. Keadaan sebenar-benarnya. Sekarang saya tanya. Keadaan Bapak sebenar-benarnya punya sisi kemanusiaan enggak? Sifat dasar atau inti dari sesuatu. Punya sisi kemanusiaan enggak Bapak Tuhanmu? Ya tidak lah, Allah ya Allah. Anak Tuhanmu punya sisi kemanusiaan enggak? Ya dia kan jadi manusia. Kenapa kamu bilang dia sehakikat? Kenapa kamu bilang dia sehakikat? Kak. Kenapa kamu bilang sehakikat? Jangan kabur dulu. Saya mau kamu itu jujur sama dirimu sendiri. Kenapa kamu bilang sehakikat? Ini sangat jujur, Kak. Apa sangat jujur. arti sehakikat? Ini orang kok sembarangan. Tadi sudah saya jawab itu. Sifat dasar atau inti dari sesuatu. Itu satu tuh. Saya kan bilang satu tadi. Halo? Tes. Itu saya yang ngasih kamus sama kamu tadi KBBI. Kamu hanya mengulangi kembali KBBI yang saya tampilkan. Intisari, keadaan sebenarnya tentang sesuatu. Bapaknya Yesus, keadaannya seperti apa? Roh. Anaknya seperti apa? Berjasad. Apakah mereka sehakikat? Tidak. Berjasad. Anak, loh, Tuhanmu Yesus nggak berjasad memang? Iya, dia mati dalam keadaan sebagai manusia. Ya sudah, kenapa kamu kaget? Apa ini? Tapi kan dasar ini orang ini? Oleh Tuhan. Apa arti dasar? Dasar artinya apa? Dasar artinya apa? Hidup, Pak. Firman-Nya itu tetap hidup. Apa dalam arti firman? Sebagai manusia mati ya memang mati. Ya sama apa ini? Kamu ngomong apa ini? Kamu bicara apa ini? Apa arti firman? Kan tadi kamu bilang siapa apa tadi? Wafat ya, apa tadi? Apa Jafat, ini? Ya? Kamu nih ngomong apa sih, brother? Anda ngomong apa? Anda ngomong apa ini? Anda lagi jelasin apa? Jangan, Anda nih kalau seandainya mau ODGJ sendiri aja, jangan ajak-ajak saya. Saya mahasiswi. Saya belajar bahasa Indonesia. Oh, kalau masih mahasiswi, hakikat dong. Oh, lebih baik saya menjadi mahasiswi daripada lulus sekolah tapi kayak Anda ini. Saya tanya sama Anda, Anda mau jelasin apa? Saya nggak sekolah tinggi. Makanya kalau tidak sekolah belajar dulu bahasa Indonesia baru coba-coba menjelaskan iman ke saya. Baik. Karena di dalam jadi jangan, kan saya sudah bilang
Jangan jelaskan agamamu karena saya lebih paham tentang agamamu ketimbang dari kamu. Dan saya telah buktikan itu. Nah sekarang Enggak, kamu enggak. bertanya saja tentang Islam. Kalau kakak bilang lebih paham, Kak, kenapa kakak tidak ikut Yesus? Justru karena saya tahu Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dia, makanya saya nggak nyembah dia. Kalau ikut Yesus, kenapa saya harus ikut dia? Saya bukan domba tersesat dari Bani Israel. Bukankah dia berkata, dia diutus hanya untuk domba tersesat dari Bani Israel. Ngapain saya ikut-ikutin dia? Dia Ada adalah untuk bacaan itu sebab apa? aku berkata kepadamu, akulah dia. Akulah dia itu yang Akulah dimaksud dia apa? Allah. Ya, tapi saya lupa lah Ya, itu bacaan berapa. mana tertulis kalau dia Allah. Akulah dia kok jadi Allah. Sejak kapan dia jadi Allah? Ada aja kalian ini. Jadi kalau aku yang bicara akulah dia, aku jadi Allah gitu. Ya. Jadi cuman tinggal bicara akulah dia tuh jadi Tuhan gitu. Apa ini kayak gini nih? Kualitas kalian perbaiki dulu lah. Brother, gini, saya tidak mau merendahkan kamu ya. Saya menghargai kamu sebagai orang baik. Kamu setidaknya tidak menghujat. Tapi minimal begini, brother. Doktrin gereja Anda itu untuk Anda nggak masalah. Tapi ini Qomal Islam. Di Qomal Islam ini saya tidak butuh penjelasan tentang doktrin gereja. Kenapa? Karena saya sudah 6 tahun mendengarkan pendeta kalian menjelaskan doktrin yang berbeda-beda. Katolik punya doktrin sendiri, Protestan punya doktrin sendiri, Oneness doktrin sendiri. Modalism sama Oneness itu hampir sama tuh. Hampir sama lah, sama Pentakosta lagi beda lagi doktrinnya, Saksi Yehova lagi, Advent lagi beda. Jadi saya tidak mau mendengarkan doktrin gereja kalian. Setelah 6 tahun saya mendengarkan hampir ratusan denominasi Kristen di Indonesia, maka saya tidak butuh penjelasan tentang Kristen. Saya bisa baca jurnal. Asal muasal gereja kalian saya tahu. Konsili Nikea, Konsili Efesus, Konsili Kalsedon, Konsili Konstantinopel, dan Konsili Vatikan. Saya tahu. Walaupun saya mungkin tidak bukan ahli teologi. Tapi saya setidaknya belajar. Nah, jadi jangan doktrin gereja Anda dijelaskan ke kami. Karena kami tidak butuh penjelasan tentang doktrin gereja. Ini Qomal tempat orang non-Islam bertanya tentang Islam. Kepada siapa? Hah? Kalau kakak lebih imannya kepada siapa? Coba, kamu tahu tidak arti iman itu apa? Ya, keyakinan. Iya, arti iman itu keyakinan. Tapi artinya apa? Yang kamu paham apa iman itu? Iman apa ya? Kamu buka kalau menurut Kristen baca brother. Kalau kamu sebagai orang Kristen sandarkan semua pemahamanmu dalam Bible-mu. Buka Ibrani pasal 11 nomor 1 itu arti iman. Gimana ini? Brotherku kan saya sudah bilang saya lebih paham Kristen daripada Anda. Buktinya saya bisa menunjukkan kepada Anda dalil tentang iman dalam kitabmu Ibrani pasal 11 nomor 1. Anda sendiri tidak tahu itu. Jangan makanya saya ajarkan. Ya kalau pelajari harusnya tahu, tapi kok nggak tahu? Tunjukkan dalilnya, baca dalilnya. Ibrani 11 nomor 1. Kalau kakak belajar, pertanyaan saya apakah betul atau tidak, kan saya belum tentu harus langsung percaya. Di sini kita uji, nggak usah percaya saya. Kamu percaya saya nggak kitabmu itu? Ayo kita uji. Buka Ibrani pasal 11 nomor 1. Silakan dibaca. Apa tadi? Siapkan kitab di sampingmu biar kamu bisa melihat ayat-ayatnya. Apa ayat berapa? Nah inilah kan, kadang-kadang saya nggak pakai perpuluhan, saya nggak pakai gratis. Ibrani pasal 11 nomor 1, my brotherku yang ganteng sekecamatan. Pasal 11 nomor 1, adekku, berapa umurmu? Saya baru 23 tahun. Adekku ini ya, Uni di sini mau ditanya tentang Islam, tapi adikku mengaku bahwa lebih paham Kristen. Uni akui, Uni lebih paham daripada kamu. Kenapa? Karena Uni banyak belajar. Bahkan Uni bisa tunjukkan samamu ayat tentang iman. Dibaca dulu, dipahami apa arti iman. Oke, saya baca Kak ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan buktikan dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tuh. Apa yang kamu pahami dari ayat itu? Segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Artinya meskipun kita tidak lihat tapi kita percaya. Gitu ya. Itu gimana menurut kamu? Nah makanya kalau di diksi ini kamu pelajari baik-baik bahasa Indonesia, iman itu adalah dasar. Jadi di sini bukan menjelaskan tentang arti iman, tapi iman itu sendiri adalah dasar, sebuah alat. Alat dari segala sesuatu yang kamu harapkan sebagai orang Kristen dan bukti dari segala sesuatu yang kamu tidak lihat. Jadi ini sebenarnya bukan definisi iman.
Tapi ini apa guna iman? Kalau kamu pandai bahasa Indonesia, kalau kamu ngerti bahasa Indonesia, misalnya, Ya. apa itu jilbab? Jilbab adalah apa yang menutupi kepalamu. Artinya, apa guna jilbab? Ya. Tapi kalau apa itu jilbab? Jilbab adalah sebuah kain yang diciptakan. Nah, esensi dijelaskan. Di Ya. Islam, iman itu artinya adalah diikrarkan dengan lisan, dibenarkan di dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Maka pertanyaan kamu ke saya tadi, iman apa? Coba. Saya takutnya kamu tidak paham arti iman. Dalam Islam dan Kristen itu berbeda. Sekarang saya tanya. Yang kamu tanyakan tadi apa? Coba ulangi pertanyaanmu tadi. Imannya kakak itu lebih ke arah, mohon maaf, Nabi Muhammad atau langsung ke Tuhan Sang Pencipta alam semesta? Nah, saya beriman. Dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi, aku berikrar, aku menyatakan tidak ada ilah selain Allah dan tiada bahwa Muhammad adalah utusan. Maka saya mengatakan, iman saya mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul. Itu iman saya. Tapi kenapa lebih ke langsung ke yang dibawa Nabi Muhammadnya saja, Kak? Di mana itu membawa Nabi Muhammad saja? Apa ini pertanyaannya nih? Ini pertanyaan apa ini, teman-teman? Saya mengucapkan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, saya nyatakan tiada Tuhan selain Allah, saya nyatakan Muhammad utusan Allah, lalu dia bilang nih, kenapa cuma Nabi Muhammad aja? Ini ada apa dengan kamu, Dek? Kamu ngerti bahasa Indonesia enggak? Iya. Saya paham, Kak. Kakak mungkin yang ini maksud saya, kenapa di situ tidak hanya Nabi Muhammad, tidak Nabi Musa kah atau Nabi Elia kah yang disebutkan? Karena dengan percaya kepada Nabi Muhammad, maka kami juga percaya kepada apa yang disampaikan Nabi Muhammad bahwa Musa, Harun, Yahya, Isa, Abraham adalah nabi. Karena ketika saya percaya kepada Nabi Muhammad, maka saya percaya pada Al-Quran yang dia bawa. Di dalam Al-Quran yang dia bawa, ditunjukkan bahwa Ibrahim adalah nabi. Ibrahim? Nabi Yes. Ibrahim? Ibrahim yang mana itu Nabi Ibrahim? Kamu ini mau bertanya, sudah paham belum yang saya sampaikan? Tadi kan lagi bertanya tentang iman. Gini loh, kalau diskusi itu, Abraham itu dialek Hebrew, Ibrahim itu dialek Islam, Arab. Arab dan Hebrew itu punya dialek sama. Aba, abi, ya, ukhta, ukhti. Belajar linguistik ini panjang pelajaran nih. 10 SKS kamu dapat nanti. Sekarang balik ke pertanyaan kamu. Kamu bertanya kepada saya. Kamu beriman kepada siapa? Saya sudah sampaikan tadi. Sekarang saya balik kepada kamu. Kamu beriman kepada siapa? Saya beriman kepada Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Coba tunjukkan datanya. Di mana itu diajarkan Tritunggal itu Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, 1 dalam 3. Di mana itu tertulis? Itu kalau yang ini Kak apa? Maksudnya kita enggak usah ribet. Kalau yang bukan ribet. Kalau kita diskusi itu pakai data. Kitab Kejadian. Mana? Coba tunjukkan kitab Kejadian. Pada mulanya adalah Kitab Kejadian. Pada mulanya adalah. Ya silakan. Kamu kan Kristen. Masa kamu minta bantuan sama saya ngejelasin Kristen? Mana ini? Katanya kamu lebih paham. Kan tentu lebih paham saya kalau gitu. Padanya apa? Padanya apa? Ya udah kalau gitu saya lebih paham. Udah kalau gitu kamu akui. Oke. Di mana di kitab Kejadian pada mulanya? Yang ada itu di kitab mana itu pada mulanya itu? Kejadian itu. Iya, yang mana yang kamu maksud dengan Tritunggal itu di pada mulanya itu di mananya? Nah, kita apa kaitannya Tritunggal dengan pada mulanya? Iya, apa kaitannya pada mulanya dengan kitab dengan apa namanya dengan Tritunggal? Pada mulanya terus pada mulanya Tritunggal. Pada mulanya Tritunggal gitu. Ya, ini saya bacakan sama kamu nih. Pada mulanya Theos menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Theos melayang-layang. Pertanyaan saya, roh Theos ini roh Theos. Loh, Theos itu bahasa Yunani. Kamu lihat di Septuaginta. Ya, saya paham, Theos itu bahasa Yunani. Loh, ini orang kenapa ini? Iya, bahasa asli kitabmu itu bahasa Yunani. Iya, tapi maksudnya kan pakai aja bahasa Indonesia supaya orang lebih paham gitu. Nggak usah pakai Theos. Bahasa Indonesia ini melecehkan Tuhan saya. Ini nama Tuhan saya.
Tidak ada di kitabmu tertulis kata Oke, Allah. oke. Kitab aslimu itu Theos. Kenapa Oke, ini orang bosku, Kristen lanjut. kok? Nah, pada mulanya Theos. Theos menciptakan langit dan bumi. Roh Theos melayang-layang. Ini roh Theos ini ikut Yesus di situ. Gimana Yesus di situ? Enggak, baca dulu terus. Roh Theos melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Theos, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Theos melihat bahwa terang. Saya harus baca semua ini. Saya harus baca satu perikop ini. Ya kalau bisa satu ini aja satu apa namanya? Saya kan bilang saya tidak butuh doktrin gereja kalian. Saya cuma tanya di mana tertulis ajaran Tritunggal, brother. Pada mulanya adalah. Coba ulang lagi Kak. Satu itu saja Kak. Satu itu saja. Aduh, Majang, kalau begini diskusi ini buang-buang waktu ini guys. Saya nggak puasa, lagi nggak puasa. Pada mulanya Theos menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Theos melayang-layang. Di mananya? Di ayat berapa? Di situ kan yang disebutkan situ ada tiga ini ya. Mana tiga? Mana nih? Mana? Ada firman. Ada Allah. Ada roh, ada Allah, ada Theos. Ya, yang disebutkan teman-teman. Perhatikan teman-teman, ini Trinitas teman-teman menurut dia ya. Ya. Perhatikan teman-teman. Pada mulanya Theos. Theos menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra. Roh Theos. Berarti ada dua berarti. Theos dan roh gitu. Sabar. Saya lagi cek ini. Roh Theos melayang-layang. La ilaha illallah, kayak gini kan banget. Udahlah, saya nggak butuh loh ajaran agama kalian, serius merusak peradaban. Saya mau kamu bertanya, ya merusak peradaban lah. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Sorry. Ini bukan tempat kami harus mendengarkan doktrin gereja kalian yang merusak peradaban dan merusak otak dan akal sehat. Saya mau kamu tanya, udah kamu tanya. Udah kamu, nggak sama sekali merusak. Kamu nggak tahu abad ke-19, abad ke berapa itu? Zaman nih, saya tunjukkan kamu bilang nggak merusak peradaban nih. Enggak. Kalau enggak. Sabar dulu. Kalau saya nggak mau nuduh-nuduh, saya mau bicara pakai data nih. Kamu tahu nggak sejarah abad pertengahan? Abad ke-8. Itu gara-gara siapa? Karena pada waktu itu gereja pemimpinnya. Sekarang saya tanya balik, kamu nanya Islam aja deh. Udah, saya nggak butuh penjelasan agama kamu. Saya nggak butuh. Saya lebih paham daripada kamu. Dan bahkan kamu mau apa ini kok doktrin ini dok saya? Gini loh Kak. Ini yang jadi persoalan ini yang tadi saya pertanyakan lagi pada saat syahadat ya. Kalau kalian mau sholat ya, mau sholat apakah? Kenapa itu kalian harus menyebut nama Nabi Muhammad? Itu tadi sudah dijawab. Kenapa? Toh? Tadi Rifa sudah jawab. Nah, pertanyaan kedua, apakah Nabi Muhammad ini adalah salah satu sosok yang betul-betul mengajarkan kebenaran sehingga kalian begitu taat dan begitu patut? Coba silakan dijawab. Jelas. Jelaslah Nabi Muhammad mengajarkan kebenaran. Jadi semua yang diajarkan itu benar. Ya benar, tunjuk aja satu yang nggak benar mana. Yang nggak benar yang mana? Kalau saya sih pada dasarnya ajaran itu benar Kak. Tapi ada. Terus ngapain kamu tanya? Ini apaan sih Sarini ini? Kamu dulu, ganti namamu jadi Sarono lah, kayaknya nggak beres nih orang nih. Kakak ini terlalu gregetan, santai aja. Bukan gregetan. Saya di sini tidak mau membuang-buang waktu netizen yang menonton ini untuk melihat akrobatnya kamu. Saya mau mereka dapat knowledge. Saya sudah menjawab pertanyaanmu. Pertanyaan selanjutnya apa? Bertanya aja, udah nggak usah ribet-ribet kamu itu loh. Saya nggak butuh penjelasan tentang gerejamu di sini, tentang ajaran gerejamu. Padahal gereja itu benar. Gereja yang mana? Gereja yang mana yang benar? Gereja mana yang benar? Itu benar Kak. Yang mana? Iman Kristen yang mana? Marsion, Oneness, Tritunggal, Unitarian. Yang mana nih? Saksi Yehova, Advent. Nih orang ngomong dari tadi nih. Klaim besar mulu nih, brother. Kakak yang ngomong bukan saya. Kamu tahu nggak klaim artinya apa? Klaim itu artinya adalah statement, pernyataan. Contoh, gereja saya benar. Saya tanya gereja mana? Kristen yang benar. Kristen yang mana? Oneness, Mikana, Joshua Teu, Tritunggal, Kiamat, Edis, Unitarian. Ya, Edis itu penipu tuh. Nah, kamu yang mana? Saksi Yehova atau yang Advent, Bu Darni? Yang mana yang benar nih?
Marcionisme. Kalau Mana yang dibilang betul? Kristen kan satu sebenarnya. Karena kita Arti pengikut Kristen Kristus. apa? Arti Kristen apa? Arti Kita Kristen pengikut apa? Kristus. Ya udah, kita apa yang percaya kamu pada ikuti dari ajaran Yesus? Apa yang kamu ikuti? ajarannya? Ya. Ajarannya yang kami ikuti banyak. Ya. Yang mana? Yang mana? Kebaikan. Yang mana? Bagaimana? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang mana dalilnya? Mana? Ajaran yang paling Ada yang bagus. Kamu itu buka ajaran Lukas Yesus, pasal Kak. ya ada. Yaudah kamu buka Lukas pasal 3 nomor 60. Itu ajaran Yesus. Saya mau tunjukkan kamu lagi-lagi bisa. Sedangkan perintah Yesus tadi kalau membuktikan beriman aja kamu nggak bisa ikutin, banyak pula cerita kalian. Sekarang buka Lukas 3 nomor 60, brother. Coba kamu ikutin nggak ajaran Yesus nih? Lukas berapa? Pasal ketiga nomor 60. Sorry, bukan pasal 360, bentar. Tidak ada ini 360 nih. Ya, bentar, salah. HP itu kamera dulu itu, kamera 360 mungkin. Ya salah, ntar nih aku bukakan. Kita pengen membuktikan teman-teman. Enggak, diam dulu sebelum, jangan loncat-loncat dulu, selesaikan dulu. Kalau sama saya enggak bisa, kalian enggak bisa lari-lari kemana-mana. Kalau sama saya selesaikan satu-satu. Kalau enggak sanggup diskusi sama saya turun Saya nih. enggak akan lari, Kak. Saya mau tunjukkan kamu itu penipu atau tidak, mendustai diri sendiri atau tidak. Kamu katakan bisa mengikuti ajaran Yesus. Sekarang Lukas pasal ini nih. Ya Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 nomor 30 ya. Coba. Sorry bukan 60 terbalik. Tadi saya bilang Lukas 3 nomor 60 ya. Terbalik. Lukas pasal 6 nomor 30. Buka. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menuntut kembali dari orang yang mengambil apa yang menjadi milikmu. Ini kamu ikuti nggak? Ya. Kamu ikuti? Ikuti. Yaudah. Alamatmu di mana? Alamatmu di mana? Saya mau ngambil punyamu. Alamatmu di mana? Supaya jangan lah gimana ini? Gimana alamatmu? Tunggu dulu. Teman-teman ini 500 orang. Kamu tinggal di mana? Alamat di mana? Ini 500 orang bisa datang ke rumah kamu nggak? Teman-teman ambil kepunyaan dia akan ikuti Tuhannya, bahwa dia tidak akan marah kepada kalian, bahkan dia tidak akan meminta kembali. Coba alamat di mana, brother? Dengar dulu, Kak. Di sini kita perhatikan teman-teman. Lebih baik nggak usah ngaku-ngaku deh daripada ngaku tapi ternyata penipu. Dan tadi bilang saya ngikutin ajaran Yesus. Artinya apa? Artinya apa di sini? Doktrin gereja kamu. Saya bisa bahasa Indonesia kok. Di sini Yesus mengatakan, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Kamu mau artikan lagi yang sudah sejelas ini? Jangan bohongi saya lah. Ya dengar dulu, saya kan belum jelaskan. Ini artinya bagaimana kita bermurah hati, ya. Bagaimana kita bermurah hati kepada orang lain. Udah, nggak usah ngaku-ngaku dari tadi banyak kali. Kalian itu cuma lip service. Ajaran di lisan doang, di bibir saja yang terdengar indah, tapi pahit di perbuatan. Kalau memang kamu mengikuti Yesus, silakan kamu ikuti, nggak usah banyak cerita lah, dek.